Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya saya selalu jawab sendiri, guys. Ketemu lagi di acara kita yang sangat fenomenal, yang view-nya itu sudah mencapai 500 juta view, guys. Baik. Hari ini saya akan membahas tentang kota di mana saya dilahirkan, dibesarkan, dan saya dirawat dan diternak oleh bapak ibu saya, guys ya. Saya kelahiran kota Kendal. Nah, ini asik banget nih, guys, kalau pembahasan tentang kota sendiri ini, guys. Kota Kendal ini ada beberapa hal yang membelakangi nama Kendal. Kata Kendal berasal dari nama Kendapura atau Kontali atau Kentali. Namun babat tanah Jawi memaparkan bahwa Kendal berasal dari nama sebuah pohon, yaitu pohon kendal. Kalian tahu pohon kendal itu biasanya tumbuhnya pendek sih, nggak tinggi kayak pohon mangga itu, enggak. Kayak pohon-pohon dadah. Kalian tahu pohon dadah? Itu yang biasanya itu ditumbuh oleh miminan, itu yang kuning-kuning itu, guys. Daunnya nggak terlalu besar sih kalau pohon kendal itu. Kita lanjut lagi ya, guys ya. Nama Kendal sebagai sebuah daerah memang tenggelam dengan negeri atau kerajaan-kerajaan besar waktu itu. Jadi waktu ada kota Kendal itu juga udah ada nama kerajaan-kerajaan besar yang menggelegar, yang pokoknya satu Nusantara itu terkenal. Namun dalam sebuah sejarah nasional maupun internasional telah mencatat sejarah dari Kendal yang sudah tersimpan di Universitas Leiden, Netherlands. Hebat sekali, guys. Kendal itu sampai dicatat sampai Netherlands. Netherlands itu Belanda. Belanda itu penjajah kita. Intinya penjajahan nenek moyang kita. Tapi enggak apa-apa, sekarang kita udah berteman. Kendal pada masa akhir kerajaan Majapahit itu sudah ada. Jadi emang udah lama banget. Suatu hari Sang Prabu Brawijaya itu pemimpin dari kerajaan Majapahit. Bertapa yang hasil semedinya bahwa kerajaan Majapahit akan berpindah tempat dan yang berkuasa tetap keturunan Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya sakit, guys, kasihan banget, guys, nggak dikeri, nggak dibeliin tolak angin. Menurut ahli nujum, Sang Prabu akan sembuh bila mengawini seorang putri keriting berkulit kehitam-hitaman. Apakah ada di tetangga kalian yang rambutnya keriting dan berkulit kehitam-hitaman? Itu hati-hati akan dikawini oleh sang raja ya, guys ya. Dan selanjutnya itu namanya itu sang putri itu Putri Wandan. Pada akhirnya menikah dan mengandung. Akan tetapi Sang Prabu mendapatkan wisik kalau anak yang dikandung Putri Wandan besoknya akan membawa malapetaka. Mengerikan sekali, guys. Setelah membawa malapetaka dan kehancuran Majapahit, tak pelak sang bayi dititipkan pada seorang petani yang jauh dari pusat kerajaan. Nama sang bayi tersebut adalah Bondan Kejawan, bukan Bondan Maknyus atau Bondan ekspresikan lah itu, guys. Itu namanya Bondan Kejawan yang kemudian melahirkan anak yang diberi nama Ki Ageng Getas Pendowo, Nyai Ageng Ngerang, Ki Ageng Wonosobo, dan Ki Ageng Wanasaba. Dari laki-laki desa yang lugu tapi sasmita itu lahirlah sang pemanahan dan berdirilah kerajaan Mataram. Jadi Mataram pun itu sebenarnya masih keturunannya Majapahit ya, guys ya. Lah ini ada nih pembahasan lagi di daerah Kaliwungu, tepatnya masih Kabupaten Kendal. Ini Sunan Katong dan Pakuwojo. Betara Katong atau Sunan Katong mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat pegunungan Penjor atau pegunungan Telapak Kuntul melayang. Beberapa tokoh yang ikut dalam rombongan adalah Ten Kue Pen, Jian Lian, Han Bian, dan Raden Panggung. Penyebaran agama Islam di Kaliwungu tidak mengalami masalah, no problem, guys. Akan tetapi begitu menuju agak ke barat bertemu tokoh agama Hindu atau Buddha dari kerajaan Majapahit bernama Surong Menggolo atau Ki Empu Pakuwojo. Jadi Ki Empu Pakuwojo itu masih keturunan Hindu Buddha. Empu itu ya suka memandai-mandai itu, guys. Keris yang alat pertempuran orang Jawa pada zaman dulu itu pakainya keris. Masih terkenal sampai sekarang, sampai internasional ya, guys ya.
Karena Pakuwojo begitu kuat memegang keyakinannya sampai akhirnya terjadilah adu kesaktian yang ditandai sportivitas di antara keduanya. Bila salah satu kalah maka akan mengikuti ajarannya. Singkat cerita, pada akhirnya Pakuwojo dapat dikalahkan dan masuk Islam. Alhamdulillah guys, Pakuwojo masuk Islam akhirnya guys. Sungai yang digunakan sebagai tempat pertarungan dinamakan Sungai Kendal yang membelah. Kemudian Pakuwojo yang dulu dikenal sebagai seorang empu oleh Sunan Katong diberi penghargaan olehnya sebagai Pangeran Pakuwojo. Jadi Pakuwojo itu sudah dapat nominasi atau penghargaan guys dari Sunan Katong, namanya Pangeran Pakuwojo, dan pada akhirnya menetap di desa Getasan Patebon. Kalian tahu Getasan Patebon? Pasti nggak tahu. Saya juga. Kadang-kadang berada di Padepokan Sentir atau Gunung Sentir. Gunung Sentir itu ada di Kabupaten Kendal di Kaliwungu. Gunung Sentir itu ya nggak terlalu besar gunungnya, kecil segini. Oh enggak segini. Gua lah segini namanya gunung, masa segini orang-orang. Melihat secara geografi, Kaliwungu dijadikan pusat bukan pusat pemerintahan Kabupaten Kendal karena dekat pantai. Di Kaliwungu itu ada Pantai Ngebom dan pantai-pantai yang lainnya, dan berdekatan dengan wilayah Semarang dan luar dengan Kerajaan Mataram. Perkembangan Kadipaten Kendal sebagai bawahan Kerajaan Mataram Kendal itu berarti langsung dari bawahan Mataram ya guys ya. Berkembang pesat, sangat pesat. Selain itu sebagai pusat penyusunan penyerangan ke Batavia yang melibatkan para tokoh-tokoh kerajaan sekitar baik Batang, Pekalongan dan Semarang. Pekalongan Semarang, proses penyerang dipimpin oleh Tumenggung Baurekso ini. Tumenggung Baurekso ini guys, pokoknya orangnya tuh ampuh, madraguna, sakti, kayak gini. Yang namanya Tumenggung Baurekso itu benar-benar dipercaya oleh Kerajaan Mataram. Tumenggung Baurekso ini walaupun pangkatnya Temenggung, tapi di dalam Kerajaan Mataram itu benar-benar disegani. Soalnya emang berwibawa banget. Namun mengalami kegagalan guys, dan Tumenggung Baurekso menyingkir ke Tegal dan meninggal di Slawi. Sekarang makamnya Tumenggung Baurekso itu ada di Tegal, kota Slawi. Saya pernah ke sana, tapi nggak sembarangan sih bisa masuk di sana. Demikian dulu ya guys ya, babat tanah Kendal hanya nyampe ke Tumenggung Baurekso dulu. Yang penting kalian udah tahu kan inti-intinya itu seperti apa dan sejarahnya bagaimana, walaupun nggak secara detail ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.